Sintayong soroti kontroversi wasit, seruan keluar AFF menggema. Frankfurt Mood beri bantuan. Penyebab kekalahan Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong soroti kontroversi wasit, seruan keluar AFF menggema. Keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia di partai final Piala AFF U23 2023 turut mengundang respon sang pelatih Sintayong. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda gagal meraih juara usai kalah dramatis kontra Vietnam melalui drama adu penalti. Namun 120 menit pertandingan berjalan, laga yang dipimpin oleh wasit asal Jepang yakni Hiroki Kasahara kerap menyita perhatian. Hal itu tak terlepas dari keputusannya yang kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat pemain Vietnam kepada Beckham Putra dan kawan-kawan. Selain pemain Vietnam yang tampak menggunakan tangan untuk merugikan punggawa Garuda Muda, skuad asuhan Sintayong juga dirugikan lantaran sempat dianggap offside hingga handball di kotak penalti Vietnam yang tak dianggap. Sintayong yang protes terkait hal tersebut justru mendapatkan kartu kuning dari sang wasit. Usai laga, pelatih asal Korea Selatan itu pun mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit. Sintayong sampai menyuruh Hiroki untuk kembali melihat video pertandingan untuk merefleksikan kinerjanya di laga tersebut. Masalah ini sudah saya sebutkan sebelumnya, wasit bisa mengubah permainan, Anda harus menonton pertandingan ini lagi. Saya kecewa dengan kerja official pertandingan ini dan saya tidak perlu menjelaskan satu bagian pun. Anda dapat melihatnya di pemutaran video. Ucap Sintayong. Di lain sisi, keputusan wasit di Piala AFF yang kerap merugikan timnas Indonesia tersebut turut mengundang komentar dari warganet. Dikutip dari unggahan akun Instagram @videosport, banyak netizen yang menyarankan bahwa skuad Garuda sudah pantasnya keluar dari AFF. Penyebab kekalahan Garuda Muda di final Piala AFF U23 2023. Pertama, tidak efektif. Permainan timnas U23 Indonesia sejatinya tidak kalah dari Vietnam. Bahkan anak asuh Sintayong berulang kali merepotkan pertahanan The Golden Star. Akan tetapi berbagai peluang itu tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Bahkan ada dua peluang yang seharusnya 90% gol malah berujung gagal. Kedua, eksekutor Vietnam matang. 6 eksekutor penalti Vietnam perlu diakui memiliki teknik yang bagus. Seluruh penendang berhasil menaklukkan Hernando Aris Sutaryadi di bawah mistar gawang. Bahkan beberapa eksekusi sempat terbaca oleh kiper asal Persebaya Surabaya itu. Namun teknik dan eksekusi yang matang membuat sang penjaga gawang tak bisa berbuat banyak. Hal tersebut layaknya telah belajar dari kegagalan penalti yang terjadi di babak pertama. Ketiga, pilihan pemain terbatas. Timnas U23 Indonesia hanya memiliki 18 pemain untuk laga final Piala AFF U23 2023 dengan 2 diantaranya adalah kiper cadangan. Bisa dibilang opsi Sintayong untuk melakukan pergantian sungguh terbatas. Hal itu terlihat ketika serangan mulai buntu. Sintayong memang membuat kejutan dengan mencadangkan Sananta di babak pertama. Namun opsi yang tersedia untuk menunjang permainan di babak kedua dan extra time benar-benar terbatas. Cari pemain diaspora untuk timnas Indonesia U17, Frankfurt Mood bantu Bima Sakti. Kabar baik datang dari pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti yang akan berkolaborasi dengan Frankfurt Mood guna mencari pemain diaspora di Eropa untuk bergabung ke skuad Garuda Asia dalam menjalani training camp di Jerman nanti. Hal itu diungkapkan Bima Sakti setelah melakukan diskusi dengan konsultan pelatih timnas U17 Frankfurt Mood. Nantinya PSSI akan memanggil beberapa pemain diaspora yang berkarir di Eropa.
Menariknya, Bima Sakti merasa terbantu dengan adanya Frank dalam jajaran kepelatihan Timnas Indonesia. Dia mengatakan dari segi pemantauan pemain diaspora bisa lebih leluasa dari sebelumnya karena mempunyai figur yang dapat memantau langsung sang pemain. Yang paling penting sekarang dengan adanya Frank, beliau akan membantu kami yang selama ini kami hanya melihat video rekomendasi pemain saja, tetapi dengan adanya Frank bisa lihat pemainnya bermain langsung. Ungkap Bima Sakti. Di lain sisi, mantan gelandang Timnas Indonesia tersebut akan memberikan sejumlah pemain diaspora yang saat ini tengah dipantau untuk bergabung ke pemusat latihan, terutama ketika tim Garuda Muda nantinya akan menjalani TC di Jerman. Rencananya, usai menghadapi pertandingan uji coba melawan Korea Selatan, para pemain akan diliburkan terlebih dahulu sebelum bertolak menuju pemusat latihan di Jerman pada September, usai hasil drawing Piala Dunia U17. Adapun Timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan menjalani pertandingan uji coba menghadapi Timnas Korea Selatan U17 di Stadion Patria Candrabaga Bekasi pada Rabu pekan depan.